Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Chris Sitepu di sini. Mungkin kemarin ada beberapa teman-teman yang bertanya ya di kolom komentar tentang bagaimana kita bisa tahu bahwa produk Apple yang kita punya, biasanya iPhone ya, iPhone atau iPad gitu ya, atau produk-produk jenis-jenis iPhone yang kita punya itu bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa produk Apple yang kita punya itu sedang dibajak gitu ya, atau sedang dihack ya oleh orang yang tidak kita kenal. Nah, di sini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan ya kepada saya di kolom komentar. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita berdiskusi, sebelum saya menjawab semua pertanyaan teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu ya, kemudian like video ini, kemudian kasih komentar kalian kalau kalian punya pandangan yang lain atau kalian punya masalah yang lain yang bisa kita sama-sama cari solusinya ya. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ya teman-teman ya untuk mengatasi masalah-masalah pada iPhone atau semua produk Apple yang kalian punya. Kemudian share video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin juga punya masalah yang mirip-mirip atau yang sama ya dengan apa yang hari ini saya bahas. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Oke, langsung saja. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah Bang, bagaimana sih Bang kita bisa tahu bahwa iPhone, iPad, atau semua produk Apple kita itu sedang dihack oleh orang lain. Nah, sebenarnya teman-teman, kita nggak bisa tahu secara pasti. Ya, kita tidak bisa tahu secara pasti. Yang namanya penyusup itu kita harus kulik, kita harus cari tahu, kita harus benar-benar berupaya bagaimana caranya ya kita bisa peka terhadap tingkah laku si penyusup ini yang masuk ke dalam produk-produk yang kita punya. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, sebenarnya Apple ini adalah produk yang paling sulit mengalami hack ya, atau mengalami pembajakan ya. Nah, ini paling sebenarnya Apple itu adalah produk yang sulit. Nah, tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Tetap bisa, namun untuk bisa menghack produk Apple yang kita punya, Apple itu menyediakan banyak sekali portal ya, bahkan setiap aplikasi yang satu dengan yang lainnya itu punya hubungan yang harus minta permisi dulu terhadap si pemilik iPhone itu gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau pakai Instagram gitu ya, Instagram kita mau ngupload foto kita gitu ya, biasanya di awal itu Instagram akan minta permisi dulu gitu ya. Boleh nggak nih kalau saya pakai aplikasi foto yang atau ambil foto dari galeri kamu gitu ya. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan itu di awal ketika kita mengoperasikan Instagram kita. Jadi nggak bisa langsung gitu ya, tapi ada izin yang kita berikan kepada si Instagram atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itulah kenapa yang namanya produk Apple ini sebenarnya sulit untuk dihack gitu ya. Tapi saya pernah menjelaskan di beberapa video saya ya. Sebelumnya teman-teman bisa lihat, nanti ada saya taruh di bawah ya di link deskripsi saya. Nah, ada tetap kesempatan bagi hacker untuk masuk ke dalam produk Apple kita. Ya, ada beberapa langkah-langkah yang mereka bisa lakukan. Ya, yang pertama kemarin saya juga kasih contoh adalah ketika kita menginstall aplikasi yang ada di iPhone kita. Contoh ya, misalnya adalah aplikasi yang sebenarnya teman-teman harus perhatikan dulu komentar-komentar para user yang ada di situ. Kalau misalnya usernya punya komentar-komentar yang miring terhadap aplikasi tersebut, ya sebaiknya teman-teman pikirkan kembali ya menginstal aplikasi tersebut, karena bisa saja di aplikasi tersebut ya, apalagi aplikasi tertentu sekarang sudah bisa mengakses kamera, mengakses galeri kita, kemudian mengakses aplikasi-aplikasi yang lain. Otomatis ya kita mesti waspada nih teman-teman terhadap aplikasi-aplikasi apa yang akan kita install di dalam produk Apple kita ya, atau iPhone kita atau iPad kita gitu ya. Itu perlu pertimbangan, perlu pengecekan kembali
Ya, kemudian teman-teman, kalau teman-teman pernah mengakses website yang sebenarnya berbahaya gitu ya, yang sebenarnya website tersebut banyak sekali penyusupnya gitu ya. Nah, teman-teman harus berhati-hati. Bagaimana sih Kak saya tahu kalau itu adalah website yang sebenarnya tidak aman? Nah, sederhana saja teman-teman. Pada aplikasi browser, biasanya di situ akan tertulis secure, ada tulisan secure pada kolom address. Ya, kalau ada logo secure, ada ada kata secure ya yang ada di kolom address kalian ya di aplikasi browser kalian, otomatis sebenarnya website tersebut aman. Ya, jadi kalian nggak perlu khawatir dalam mengakses situs tersebut atau website tersebut. Tapi kalau misalnya kalian mengakses website yang tidak ada logo secure atau tidak ada gambar gembok gitu ya, nah atau tidak ada tulisan secure, nah sebaiknya teman-teman pikir 2 kali untuk mengakses website tersebut, karena bisa saja ya teman-teman ya, bisa saja itu berarti bisa iya bisa tidak gitu ya. Nah, kalau kita mau aman sebaiknya kita jangan mengakses website yang tidak ada logo secure. Ya, tapi kalau sangat-sangat terpaksa gitu ya, nah sebaiknya teman-teman lakukan 6 langkah yang pernah saya kasih ke teman-teman di video saya sebelumnya ya. Nanti saya akan taruh 6 langkah mengantisipasi hacker itu bisa mengakses ke iPhone kita di video yang pernah saya buat. Nanti saya taruh di bawah link deskripsinya, silahkan teman-teman nonton di situ. Nah, kalau misalnya Kak, ya ada pertanyaan lain nih, Kak, kalau misalnya Kak saya pengen tahu ada orang yang ngehack saya gitu ya, dia kasih ya ada pertanyaan nih dari salah satu kalian yang bertanya, kalau misalnya ada peringatan-peringatan yang masuk ke handphone kita gitu ya, misalnya karena saya habis mengakses website tertentu atau menginstal aplikasi, kemudian ada peringatan-peringatan iPhone Anda rusak ya, atau iPhone Anda saat ini dimasuki virus dan segala macam. Sebenarnya tidak seperti itu mekanisme kalau ada virus di dalam handphone kita, teman-teman. Ya, jadi kalau iPhone sendiri saya sebenarnya agak ragu ya kalau bisa disusupi virus ya. Sebenarnya jarang sekali sih yang namanya iPhone itu bisa disusupi virus. Nah, paling yang bisa disusupi adalah hacker ya, itu yang paling berbahaya. Bisa juga si hacker menaruh virus di dalam handphone kita gitu ya. Jadi teman-teman rutinlah melakukan pembersihan terhadap iPhone kalian ya. Bersihkan setiap aplikasi browser ya, dari history yang pernah kalian sudah pernah gunakan, apalagi kalau sudah lama gitu ya, history itu lebih baik dihapus saja ya. Atau kalian pernah mengakses website yang mungkin konotasinya tidak aman, cepat-cepat dihapus ya historinya pada aplikasi browser kalian supaya iPhone kalian bisa lebih aman. Dan rutinlah merestart iPhone kalian gitu ya. Rutin itu mungkin kalian bisa lakukan ya seminggu atau 3 hari, setiap 3 hari atau setiap seminggu sekali kalian harus restart kembali ya. Jadi matikan total iPhone kalian, nanti 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian kalian hidupkan kembali. Nah, itu akan meremajakan yang namanya iPhone kalian atau produk Apple yang kalian miliki. Oke, teman-teman, itu saja sharing saya ya. Kalau kalian punya kendala-kendala atau punya masalah dengan iPhone kalian, mungkin bisa kalian sharing ya di kolom komentar ya. Kalau saya bisa bantu teman-teman, saya pasti akan bantu, saya akan cari solusinya ya, tentu saja dengan upaya yang saya miliki ya teman-teman ya. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sejak awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan hari ini apapun pertanyaan-pertanyaan yang sedang kita bahas bisa menjadi alat atau bisa menjadi bantuan buat teman-teman mengatasi masalah-masalah yang ada di produk Apple yang kalian miliki ya, baik itu iPhone ataupun iPad. Oke, akhir kata saya Christopher, saya ucapkan banyak terima kasih banyak teman-teman.